Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data dalam statistik. Jenis-jenis data sebenarnya macam atau jenis data itu relatif. Ia dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dasar pembagiannya. Atas dasar sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal. Data internal merupakan data mengenai kegiatan atau bidang garap suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan itu sendiri, kemudian digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingannya. Berbicara tentang data internal, kita dapat mencontohkan suatu perusahaan jasa penerbangan yang melakukan penelitian melalui bantuan suatu lembaga konsultan manajemen guna mengetahui bagaimanakah preferensi atau pendapat para pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan selama ini. Yang kedua yaitu data eksternal. Selain dengan bantuan data internal, penyajian informasi penarikan kesimpulan dalam penelitian serta pengambilan keputusan seringkali membutuhkan dukungan data eksternal. Data eksternal merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar lingkungan suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Tentang data eksternal ini, kita dapat mencontohkan data mengenai jumlah angkatan kerja yang telah bekerja maupun masih menganggur yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, di mana data tersebut digunakan oleh suatu lembaga penelitian dalam bidang ekonomi untuk keperluan penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk gambar, simbol, ataupun kalimat. Data ini tidak bisa diukur dengan skala numerik. Namun demikian, untuk memudahkan dalam aplikasi alat analisis, penelitian data kualitatif dikuantitatifkan atau diubah menjadi data numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Khairunisa dari Prodi Ekonomi Syariah 2. NIM saya E 2019-2067. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Di dalam jenis-jenis data ini terdapat dua macam yaitu data kualitatif dan ada data kuantitatif. Di sini saya akan melanjutkan data dari kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik atau angka atau kata ataupun kalimat yang diangkakan. Di dalam data kuantitatif ini terdapat beberapa cabang, yaitu ada data distrik dan ada data kontinum. Data distrik yaitu data atau jenis data yang sering disebut sebagai data nominal, yaitu data yang berasal dari menghitung, bukan dari hasil pengukuran. Contohnya jumlah wisatawan, jumlah komputer dalam suatu ruangan, dan jumlah lain sebagainya. Lalu di sini ada data kontinum. Jenis data ini merupakan data hasil dari pengukuran, misalnya data untuk jarak, data waktu, data berat, data suhu tekanan darah, dan lain sebagainya. Di dalam data kontinum ini juga terdapat atau dibagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu seperti data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Data ordinal ini yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi datanya itu tidak sama derajatnya, atau data ini berbentuk ranking atau peringkat, misalnya juara 1, juara 2, juara 3, dan lain sebagainya. Itu data ordinal. Saya lanjutkan, ada data interval. Data interval yaitu data yang berupa angka yang diukur berdasarkan skala tertentu, atau data yang jaraknya itu sama tetapi tidak mempunyai nilai 0. Contohnya
skala termometer. Walaupun skala termometer itu nilainya 0 Celcius, tetapi termometer ini tetap ada nilainya. Lalu ada data rasio. Data ini yaitu data yang ada perbandingannya atau jaraknya itu sama, tapi tidak mempunyai nilai 0 atau mutlak. Misalnya itu data tentang berat, data tentang panjang, data tentang volume. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Saifuddin, NIM saya E20192558. Akan melanjutkan presentasi dari temanku yang berikutnya, yaitu dua kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket atau self administration questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirim suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik questionnaire ini dibagi menjadi dua. Kuesioner terbuka open-end team adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Kelebihan kuesioner terbuka: 1. Menyusun pertanyaan sangat mudah. 2. Memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan pemikirannya. Kelemahannya kuesioner terbuka: 1. Untuk meneliti sangat sulit mengolah dan mengelompokkan jawaban karena sangat memvariasikan jawaban yang diberikan oleh responden. 2. Pengolahan jawaban memakan waktu yang lama. Satu dan lain hal, peneliti harus membaca satu persatu. 3. Untuk penelitian mungkin menimbulkan rasa bosan karena tulisan sulit dibaca. Kalimat tidak jelas dari jawaban yang diberikan oleh responden. 4. Rasa malas akan timbul pada responden yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjawab. Kuesioner tertutup closed end team adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan ditulis telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kelebihan kuesioner tertutup: 1. Untuk penelitian mudah mengolah jawaban yang masuk. 2. Untuk penelitian waktu yang dimanfaatkan dalam pengelompokan jawaban menjadi singkat karena dapat memanfaatkan bantuan enumerator. 3. Untuk responden mudah memiliki jawaban. 4. Untuk responden dalam mengisi jawaban memerlukan waktu singkat. Kelemahan kuesioner tertutup: 1. Untuk penelitian dalam menyusun pertanyaan perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain, dalam kurung berarti ganda. 2. Untuk responden, kebebasan menjawab merasa dibatasi. 3. Interview wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Easterbach 2002 mendefinisikan interview sebagai berikut: A meeting of two persons to exchange information and ideas through question and responses, resulting in communication and joint communication of meaning about a particular topik. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Menurut Misner, ia mengungkapkan tentang wawancara lapangan adalah
The fake interview is producing of present and a member are active of feeling and cooperation are essential part of a discussion process that reveals substantially the interview present and form of involvement of how user or highly take account integrates initiators, topic, and terminators responses in integral to the responders akun. Wawancara lapangan adalah produksi bersama penelitian dan anggota-anggota yang peserta aktif yang wawasan, perasaan, dan kerjasama merupakan bagian penting dari proses diskusi yang mengungkapkan makna subjektif. Kehadiran pewawancara dan dari keterlibatan bagaimana dia mendengarkan, menghadiri, mendorong, research, memulai topik, dan berakhir tanggapan merupakan bagian integral akun responden. Macam-macam interview atau wawancara. Easterbek dua memukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, struktur interview, wawancara semi-struktur interview, wawancara tak berstruktur, unstruktur interview. Langkah-langkah wawancara. Linslon dan Guba dalam Sanafiah Faisal mengemukakan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara, dan mengakhirinya penulisan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh, isi wawancara. Beberapa jenis yang dapat dinyatakan dalam wawancara adalah pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang telah dikerjakan atau yang lazim dikerjakan, pendapatan, pandangan, tanggapan, tafsiran atau pemikiran tentang sesuatu, perasaan, respon emosional, apakah ia merasa cemas, takut, senang, gembira, curiga, nyekel, dan sebagainya tentang sesuatu, pengetahuan fakta apa yang diketahuinya tentang suatu, penginderan apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap, atau dicium, diuraikan secara deskriptif, latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Buku catatan berfungsi untuk mendapat suatu pembicaraan percakapan dengan sumber data sekarang sudah banyak. Tape recorder berfungsi untuk merekam suatu percakapan atau pembicaraan. Kamera untuk memotret kala penelitian sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penilaian akan lebih terjamin. 4. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat memberikan tulisan, gambar, atau karya menontal dari seorang lainnya. Dokumen yang turun tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, live research, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Afisful yaitu suatu dokumen keberadaan sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan mengetahui atas informasi yang belum diketahui. Fungsional plus yaitu suatu dokumen yang beradaan sangat berguna karena memberikan konsistensi pada penelitian yang dilakukan. Conditional valid yaitu suatu dokumen sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi atau terdapat dokumen yang dapat berlaku dokumen tersebut. Social value yaitu suatu dokumen keberadaan sangat berguna dalam hubungan dengan kelompok atau individu. Jadi, penelitian dari observasi atau wawancara akan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil,
di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tidak semua dokumen memiliki reliabilitas yang tinggi. Misalnya, terdapat berbagai foto yang tidak mencerminkan aslinya karena foto dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Begitu pula autobiografi yang ditulis untuk diri sendirinya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.